Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup manajemen sarana prasarana di lembaga pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan primer dan kebutuhan yang menunjang. Untuk itu, maka perencanaan sarana dan prasarana membutuhkan kegiatan analisis kebutuhan. Kebutuhan sarana dan prasarana sekolah bersifat dinamis, bukan statis. Oleh sebab itu, kebutuhan sarana prasarana di suatu sekolah bisa berbeda pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya dan sesudahnya. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dilakukan bersama antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, wali murid, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Analisis kebutuhan dilakukan melalui mendata keperluan sarana dan prasarana pada menjelang tahun ajaran baru, dan B. mengidentifikasi dan mendata sarana dan prasarana yang ada dan masih dalam kondisi baik, yang perlu diperbaiki karena rusak ringan dan yang perlu dihapus karena rusak berat. Kepala sekolah harus memiliki proyeksi ke depan tentang kebutuhan sarana dan prasarana dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Proyeksi tersebut memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sumber daya untuk pengadaannya. Pengadaan gedung dan semua ruangannya dalam perencanaan lebih baik dibuat marketnya agar dapat dibangun secara bertahap dengan mudah. Untuk keperluan forecasting tersebut diperlukan proyeksi pendidik yang akan datang, ruang yang diperlukan untuk pembelajaran di kelas, dan praktik. Sementara itu, menurut Perang, bahwa perencanaan sarana prasarana haruslah merujuk kepada keseluruh proses penyusunan daftar kebutuhan, pembelian, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana pendidikan di sebuah sekolah. Penyusunan daftar kebutuhan sekolah didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana karena berkembangnya kebutuhan sekolah. 2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mengganti barang yang rusak dan dihapuskan atau hilang. Langkah-langkah praktis dalam perencanaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: A. Menampung semua usulan dari pendidik dan tenaga kependidikan tentang kebutuhan sarana dan prasarana. B. Menyusun kebutuhan dan rencana pengadaan sarana dan prasarana dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester, 1 tahun, atau 5 tahun. C. Memadukan rencana kebutuhan dengan sarana dan prasarana yang sudah ada. D. Memadukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dengan kemampuan finansial untuk pengadaannya. E. Membuat skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu pengorganisasian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pendistribusian dan pemanfaatan sarana prasarana pendidikan, yaitu pendistribusian dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah diinventarisasi didistribusikan sesuai dengan penggunaannya. Untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai keperluan. Pemanfaatan barang harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana sekolah memperhatikan dan dibuat SOP-nya agar ada peraturan yang jelas tentang pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Sekolah harus memiliki buku pengguna sarana dan prasarana agar diketahui pendidik dan tenaga pendidik siapa saja yang rajin dan tidak rajin menggunakan atau pinjam sarana prasarana sekolah. Untuk pemerataan bagi pendidik dan tenaga pendidik yang tidak pernah memakai meminjam dimotivasi untuk menggunakannya. Dengan daftar peminjam atau pengguna juga dapat diketahui spesifikasi barang yang lebih sering dipinjam atau digunakan dan mana yang jarang atau tidak pernah. Ini penting untuk pengadaan sarana dan prasarana yang akan datang dan memperhatikan spesifikasi barang yang sering dan tidak pernah dipinjam. Selanjutnya dalam hal pemanfaatan
sarana prasarana pendidikan, maka terdapat beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan sebagai berikut. Pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, kesesuaian antara media yang akan digunakan dan materi yang akan dibahas. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, karakteristik siswa. Dan yang kedua, ada penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan sumber utama yang memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan aktif untuk keperluan proses belajar di sekolah. Dan ada pula beberapa teknis yang berkenaan dengan bagaimana menata sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama ada penataan ruang dan bangunan sekolah. Dalam mengatur ruang yang dibangun bagi suatu lembaga pendidikan atau sekolah, hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Hubungan antara ruang-ruang yang dibutuhkan dengan pengaturan letaknya tergantung kepada kurikulum yang berlaku, dan tentu saja ini akan memberikan pengaruh terhadap penyusunan jadwal pelajaran. Yang kedua, ada penataan perabotan sekolah. Tata perabot sekolah mencangkup pengaturan barang-barang yang digunakan oleh sekolah, sehingga menimbulkan kesan kontribusi yang baik pada kegiatan pendidikan. Dalam mengatur perabotan sekolah, hendaknya diperhatikan macam dan bentuk perabotan itu sendiri. Apakah perabotan tunggal atau ganda, individual atau klasikal. Yang harus diperhatikan dalam pengaturan perabotan sekolah antara lain yaitu: pertama, perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabotan yang akan dipakai dalam ruangan tersebut. Kedua, kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan. Yang ketiga, jarak satu perabot dengan perabotan lainnya. Dan yang keempat, jarak deret perabot meja kursi terdepan dengan papan tulis. Yang kelima, ada jarak deret perabot meja kursi paling belakang dengan tembok batas. Dan yang keenam, ada arah menghadapnya perabotan. Yang ketujuh, ada kesesuaian dan keseimbangan. Yang kedelapan, penataan perlengkapan sekolah. Dan penataan perlengkapan sekolah ini mencangkup perlengkapan di ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru dan kelas, ruang BP, ruang perpustakaan dan sebagainya. Ruang-ruang tersebut perlengkapannya perlu ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang baik bagi lenggara pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan menimbulkan perasaan dan betah pada guru yang belajar dan siswa yang sedang belajar. Kemudian selanjutnya adalah pengerahan. Ada beberapa poin pada pengerahan, yakni A. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. B. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. C. Inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. D. Penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara teratur. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang dipunyai suatu organisasi. Yang dimaksud dengan inventaris adalah suatu dokumen berisi jenis dan jumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi milik negara di bawah tanggung jawab sekolah. Kemudian, sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi didistribusikan sesuai dengan penggunaannya. Untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai keperluan pemanfaatan barang. Harus memperhatikan prinsip efisien serta efektif. Pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana sekolah memperhatikan dan dibuatkan SOP-nya agar ada pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang adalah semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. Dalam pemeliharaan, ada hal-hal khusus yang harus dilakukan oleh petugas khusus pula, seperti perawatan alat kesenian, seperti piano, gitar, dan lain-lain.
Kemudian penghapusan. Penghapusan barang inventaris adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah ataupun swasta. Penghapusan barang dapat dilakukan dengan lelang atau pemusnahan. Adapun syarat-syarat penghapusan, yakni barang-barang dalam keadaan rusak berat. Yang kedua, perbaikan suatu barang memerlukan biaya besar. Nomor 3, secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak sesuai lagi dengan biaya pemeliharaan. Selanjutnya, pengertian pengawasan dan penilaian sarana dan prasarana pendidikan. Barnawi dan Arifin tahun 2012 nomor 40 mengemukakan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara tepat, guna, dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, aturan, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan bersama. Setiap program maupun kegiatan selalu terdapat pengawasan di dalamnya, tak terkecuali kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Pengawasan sarana dan prasarana dilakukan dalam rangka mengendalikan jalannya manajemen sarana dan prasarana agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Daryanto mengemukakan bahwa tanggung jawab kepala sekolah untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap kondisi-kondisi ruangan sekolah dan perlengkapan termasuk halaman dan tempat-tempat bermain murid harus dilaksanakan terus-menerus dan teratur. Pemeriksaan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang sekecil-kecil pun tidak sedemikian rupa sehingga hal tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab. Kegiatan tersebut harus dalam pengendalian yang dilakukan secara kontinu, objektif, transparan, dan akuntabel. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sarana dan prasarana merupakan serangkaian kegiatan mengamati, mengukur, membandingkan, memeriksa, dan menilai seluruh jalannya manajemen sarana dan prasarana untuk menghindari penyimpangan, penyalahgunaan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ketentuan yang ada. Selanjutnya, adapun tujuan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di atas, menurut Nurabadi adalah 1. Mengoptimalkan usia pakaian peralatan. Yang hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari segi biaya, karena membeli peralatan akan jauh lebih mahal daripada menjaga dan memelihara. 2. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Untuk selanjutnya, dalam penilaian, menurut Malik 2012, proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu yang pertama menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, 2. Mengukur pelaksanaan, 3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada, yang 4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat, atau bisa yang pertama menetapkan standar berbentuk fisik, kualitas produk, kuantitas produk, waktu. 2. Melakukan penilaian, membandingkan hasil dengan standar, hasil diketahui dari laporan atau mengangkat pengawas. Yang ketiga, menganalisis perbaikan, menganalisis sebab terjadinya perbedaan hasil dan standar meliputi 1. Faktor produksi, 2. Kemampuan personal. Yang terakhir, pengawasan yang baik yaitu A. Bersifat fact-finding, menemukan fakta tentang pelaksanaan. Yang B. Bersifat preventif, mencegah timbulnya penyimpangan. Privat berbimbing, menemukan kesalahan untuk dikoreksi, bukan mencari siapa yang salah. Terima kasih.